sejak saat itu mereka meninggalkan alamat palsu. Wow, oke. Jadi keluarga saya meninggalkan alamat palsu, jadi praktis sepertinya ya udah menyingkirkan saya dalam kehidupan. Belum ganti baju aja nih pengasuh di situ. Lihat saya kadang-kadang sudah cubitin dulu, diambil pakaian, dia pukul, dia habisin muka saya. Nah peristiwa itu saya nggak pernah lupa itu, membuat saya terluka sekali itu. Atas dasar apa mereka melakukan saya? Perawat pengasuh saya kalau ngomongin, kamu tuh anak buangan, Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, orang yang mengalami tantangan hidupnya yang begitu luar biasa. Mungkin Anda sama saya juga tidak pernah bisa membayangkan gitu. Tapi perjalanan narasumber kita hari ini dengan ceritanya dia, saya yakin akan membuka perspektif yang baru dalam cara pandang saudara. Dan saya yakin juga akan memberikan kekuatan, bahkan akan memberkati saudara semua. Selamat datang Pak Markus Kristianto ya di Jawaban Marketplace, dan saya senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu untuk sama-sama di studio nih Pak, kita ngobrol hari ini Pak. Ya, terima kasih atas undangan yang spesial ini buat saya. Pak Markus, bisa nggak cerita dengan singkat mengenai profesi Pak Markus saat ini? Terima kasih ya, saya sampai hari ini dipercayakan sebagai motivator di dalam perusahaan saya. Jadi profesi saya hari ini sebagai training dan motivator beberapa perusahaan dan organisasi-organisasi yang dipercayakan saya sebagai narasumber di situ. Wow, jadi berarti apa yang Bapak lakukan itu memberikan motivasi dan berdampak bagi teman-teman ya Pak ya. Tapi yang membuat Pak Markus untuk memutuskan gitu kan, saya tahu Pak Markus kan sempat di marketplace, sempat bekerja di berbagai perusahaan gitu ya. Tapi kemudian kan Pak Markus putuskan juga, oke, saya bergabung dalam perusahaan ini untuk menjadi orang yang memberikan motivasi atau motivator. Nah, yang mendasari itu keputusan itu apa tuh Pak Markus? Saya disadarkan mengenai kehidupan ini, bahwasanya masa lalu saya itu pernah diungkapkan sebagai buku yang patut dibaca oleh semua orang. Nah dulu karena saya bekerja di bidang desain grafis, jadi saya jarang bertemu dengan orang-orang atau siapapun. Saya pokoknya di belakang meja, di belakang di dapur komputer saya, pokoknya berurusan dengan diri sendiri dan alat. Tapi kebetulan waktu itu ada salah satu kenalan saya mengatakan, Pak, Bapak ini sayang, kehidupan Bapak, perjuangan dan masa lalu Bapak ini patut dibaca banyak orang sebagai referensi kehidupan yang nyata. Nah, mau nggak Bapak sekarang beralih profesi, ya yang dulunya di belakang meja sekarang harus keluar, sounding di dalam pengalaman, menceritakan pengalaman, sharingkan pengalaman. Itu membuat saya akhirnya, oh iya ya, ternyata hidup ini harus seperti ini. Jadi kalau sampai saya mati, dalam artian kehidupan saya tidak pernah dibaca orang dan tidak berdampak, alangkah nyesalnya ya. Sang pencipta itu, Tuhan itu, dalam mem-create kehidupan saya. Tapi maaf kalau saya boleh tanya gitu Pak Markus ya, Bapak mengalami kelumpuhan ini sejak kapan ya Pak ya? Jadi memang pada saat waktu saya lahir itu sebetulnya kondisi nggak ada masalah, normal ya. Ceritanya gitu ya Pak? Iya, awalnya gitu. Tapi waktu zaman itu ada kayak sekarang ini pandemi ya. Tapi yang jadi masalah waktu itu adalah pandemi polio. Jadi ada betul-betul virus polio itu menyerang di negara Indonesia tahun 60-an itu. Polio itu menyerang anak-anak, bayi-bayi gitu ya. Dan itu saya umur 6 bulan, usia kelahiran saya, di situ saya kena serangan polio, kena virus polio. Efeknya mengakibatkan spir otot itu lemah atau mati, mengalami kelumpuhan. Pengalaman yang Bapak alami dari kecil seperti ini semuanya itu ada nggak terbentuk satu persepsi gitu ya, persepsi Pak Markus itu terhadap kehidupan Anda, terutama waktu masa mudanya Pak? Coba mungkin Bapak cerita juga gitu ya, teman-teman di marketplace nih. Oke, jelas sekali bahwa karena saya kebetulan waktu itu juga mengalami masa yang tidak enak dan tidak mudah, karena dalam sejarahnya saya umur 6 bulan itu lumpuh, kemudian umur 9 bulan saya dibawa keluarga saya
untuk diadakan semacam terapi ya, cuma satu-satunya di kota Solo, tempat rehabilitasi lah. Oke. Nah, saya waktu itu dibawa keluarga saya ke tempat yayasan itu, sehingga dalam usia 9 bulan ya, dari masa 6 bulan, 9 bulan kemudian dibawa ke asrama itu oleh keluarga saya dan orang tua saya. Singkatnya saya nggak tahu mengapa, tapi yang jelas bahwa sejak saat itu mereka meninggalkan alamat palsu. Wow, oke. Jadi keluarga saya meninggalkan alamat palsu, jadi praktis sepertinya ya udah menyingkirkan saya dalam kehidupan mereka khususnya. Ya, jadi Bapak tuh seolah diserahkan lah. saya sejak bayi jadi nggak kenal keluarga dan orang tua saya. Jadi banyak sekali peristiwa masa lalu saya yang kebetulan tidak sesuai dengan kehidupan anak-anak pada umumnya. Sehingga itu membentuk persepsi saya yang memang rusak semuanya. Saya nggak ada keluarga. Karena di asrama itu ada anak-anak yang kurang lebih kena polio semua, yaitu 100 sampai 150 karena waktu itu masih banyak. Tapi keluarga mereka semua punya. Jadi mereka datang nengok. Sejak saat itu, sejak saya ditaruh itu tidak pernah ada yang menengok, tidak ada yang pernah menjemput, tidak ada yang pernah mengunjungi saya sama sekali. Pak, aku pernah lihat video Bapak juga. Itu Bapak cerita bagaimana treatment yang diberikan oleh para pengurus di asrama, suster itu membuat lebih parah lagi. Saya nggak ada yang ngunjungin. Saya nggak bisa mengadu kepada keluarga. Sehingga mereka dengan seenaknya bisa misalnya memperlakukan saya, mencubitin, belum ganti baju aja ini pengasuh di situ. Lihat saya kadang-kadang sudah cubitin dulu. Singkat cerita yang paling saya ingat dan merupakan luka yang begitu parahnya itu pada saat saya umur sekitar 4-5 tahun lah. Kaki saya itu kan karena lumpuh tuh harus dioperasi. Dioperasi itu dikirim ke rumah sakit ortopedi. Saya waktu itu ya sebagai anak takut ya, nangis, dan saya pegang itu baju pengasuh saya, jangan tinggalkan saya sendirian gitu kan. Di rumah sakit sendirian kan nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, saya takut, masih kecil lagi. Ya dia tinggalkan saya, dia lemparkan begitu aja, memang siapa lu gitu kan katanya ya. Ya udah, singkatnya saya tinggal di rumah sakit itu, dan singkatnya saya di rumah sakit itu nggak ada siapa-siapa. Saya dioperasi. Setelah saya sampai dari pulang rumah sakit, saya waktunya kan pulang di asrama. Nah, waktu di asrama itu singkatnya operasi kering, jadi dibuka di gips. Waktu dibuka itu, nah itu kejadian, saya ingat itu perawat saya, pengasuh saya sama yang fisioterapi, terapi saya, mereka bersama membuka gips itu dengan cara seenaknya mereka. Kaki saya ditekuk itu, waduh sakit sekali. Nah di situ saya teriak, nangis, bukan tambah berhenti mereka, mereka makin kalap. Dia ambil sapu tangan, dia tutup wajah saya karena teriakan saya. Dia berharap nggak makin teriak, disumpelin dulu ini, pakai kain tutup, diambil bakyak, dia pukul, dia habisin muka saya. Pecah semua ini. Semua itu saya nggak bisa apa-apa. Saya tertaruh di belakang gitu, hanya sendirian, dan 4 pengasuh sekaligus kroyok saya, tangan kiri tangan kanan saya dipegang, dia pukul itu. Nah peristiwa itu saya nggak pernah lupa itu. Membuat saya terluka sekali itu. Atas dasar apa mereka perlakukan saya seperti itu? Betul. Saya cuma mencoba membayangkan apa yang Pak Markus ngalami gitu loh. Nah Pak Yongki bayangin berapa lama saya tinggal di asrama seperti itu. 17 tahun. 17 tahun. Bayangkan bisa persepsi saya bisa rusaknya nggak? Saya menjadi orang yang saya marah. Jangankan sama perawat, sama siapapun, sama Tuhan pun semua marah. Ya, ini peristiwanya memang tidak sebentar. Saya yakin memang nggak cukup waktu untuk saya ceritakan detail. Tapi intinya gini, masa perjalanan saya karena umur 17 itu, waktu itu saya harus keluar dari asrama. Pertanyaannya mau kemana saya? Wah itu masa-masa di mana saya udah gelap hidup itu. Saya mau ke rumah siapa? Nggak ada. Satu pun keluarga saya nggak. Saya bukan nggak memiliki, saya memiliki, tapi saya nggak tahu di mana mereka, karena mereka buang saya. Jadi selama 17 tahun pun tidak ada sama sekali hubungan sama keluarga. Nah lantas waktu Bapak keluar dari asrama piye tuh Pak? Nah
sempat bingung. Ya. Saya hari itu sudah gelap rasanya. Bisa bayangin, saya mau boleh dikata lebih daripada putus asa. Saya kalau katakan Tuhan, kalau Tuhan perlakukan saya gini, kaki saya normal ya nggak apa-apa lah. Ini saya begini, mau kemana saya? Nah, itulah masalahnya. Jadi saya katakan Tuhan itu luar biasa. Sekalipun orang tua bisa membuang anak kandungnya seperti saya itu, tapi Tuhan nggak pernah mengeluh. Tuhan kasih kemampuan saya. Tuhan didik saya secara saya nggak sadar, Ya, betul. tanpa disadari. Masa kecil saya itu bisa bisa jago gambar itu loh. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang kasih peralatan, nggak ada siapa. Saya cuma bermodalkan kapur dari sekolah, dan itu di semen ubin asrama itu aja lantai. Dari situ, nah 17 tahun itu jadi. Di asrama itu kalau lomba gambar selalu saya sebagai juara. Nggak tahu itu memang anugerah Tuhan ya. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada apa. Betul. Nah waktu 17 tahun saya harus keluar. Puji Tuhan untungnya ada gereja yang melihat. Saya tahu ini karena peranan Tuhan ya. Lewat gereja, dan dia melihat saya sayang kalau dibiarkan. Jadi dia kasih semacam diakonia biaya untuk saya melanjutkan bidang studi saya. Kebetulan ada guru batik, ya guru itu dari gereja, guru sukarela gitu loh, volunteer ngajarin batik kepada kami semua. Dia majelis gereja. Warga ini waktu saya ditawarkan di hidup di bukan hidup sih. Jadi kalau libur gitulah. Main ke sini atau nginep di sini 1-2 hari gitu. Oke. Saya akhirnya sempat waktu itu berapa kali, sekali 2 kali nginep di keluarga tempat ini. Saya senangnya ya anak-anak mereka menerima saya padanya. Dan kedua, waktu ada suatu hari kan pasti ada tamu ya. Nah tamu suka tanya, siapa dia? Oh, dia Markus. Markus adalah anak kami, anak kita. Bertahun-tahun itu yang saya butuhkan. Itulah penginjilan pertama yang bisa masuk karena adanya sebuah pengakuan. Betapa saya bertahun-tahun itu cuman nggak tahu sama. Itu asrama itu kalau anak-anak pada pulang, perawat pengasuh saya kalau ngomongin, kamu tuh anak buangan, anak tong sampah. Ya, jadi merasa terlabel anak terbuang, anak enggak, jadi tertolak habis. Nah, dengan adanya keluarga ini mengucapkan nggak usah macam-macam, nggak usah diinjilin, Tuhan itu baik, nggak. Cuma dia terima saya, anggap saya ada di keluarga itu. Jadi saya hidup ini kan bertahun-tahun nggak tahu siapa keluarga saya, nggak ada yang terima saya. Dari sini kemudian dia melakukan tidak sengaja, tapi itulah pelayanan pertama yang saya dapatkan. Sebenarnya itu campur tangan Tuhan tuh sudah berjalan dari waktu Bapak di asrama itu loh Pak. Ya. Sampai ketemu gereja ini, ketemu guru batik, kemudian guru batik itu kebetulan jadi majelis gereja. Kemudian waktu Bapak selesai sekolah, mereka juga melihat bahwa ini sesuatu. Jadi kalau kacamata saya mengatakan bahwa campur tangan Tuhan itu sudah berjalan waktu Bapak di asrama. Betul. Gitu loh Pak. Betul. Ya. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut. Iya. Jadi intinya kan memang ada sesuatu sampai tuh titik ketemu keluarga ini, walaupun Pak Markus masih istilahnya terluka, Pak Markus nggak bisa terima penjelasan mengenai keberadaan Tuhan dan lain-lain, tapi kan satu yang kalau kita cerita begini Pak, Tuhan tuh sabar ya Pak ya. Tuhan tuh sabar nungguin kita terus sampai jadi kan keluarga ini dipakai mengatakan ini loh anak saya. Kan di situ kan Pak Markus tersentuhan gitu dengan ucapan itu ya. Kunci saya ternyata cuman nggak bisa mengampuni. Selama saya nggak bisa mengampuni, saya nggak bisa mengalami kasih Bapa. Dan betul-betul itu saya tahu gitu, dan bagaimana saya waktu belum mengalami dan sesudah mengalami. Jadi saya dibukakan mengenai proses di mana saya nggak bisa mengampuni, itu masalah besar. Waktu saya memutuskan dan menyelesaikan 3 masalah pengampunan saya. Saya nggak bisa mengampuni para perawat itu tadi, pengasuh saya. Itu bukan hanya 1-2 orang, Pak Yongki kalau perlu tahu, hampir semua. Gitu. Jadi saya mengatakan saya sampai dendamnya sama mereka tuh gitu. Saya besar nanti pengen naik pesawat, buang pindah asrama biar mati semua gitu.
Imajinasi seorang Iya, remaja iya. tuh, Pak, ya. Terus yang kedua, nggak bisa ngampuni keluarga dan orang tua saya. Waduh, itu paling berat bagi saya juga. Karena Pak, bagi mereka kalau nggak terima saya, selesaiin matiin dari awal kayak gitu kan. Nggak izinkan saya dengan hidup kayak seperti ini kan membuat menyiksa saya lagi itu istilahnya. Saya dari dulu tuh pengen bunuh diri tuh pengen satu, ketemu Tuhan. Tanya, kenapa Tuhan ciptakan saya seperti ini? Alasannya apa dan tujuannya apa? Saya malah nggak bisa. Dan peristiwa itu membuat saya akhirnya nggak berkutik di dalam masa hidup saya. Akhirnya saya putuskan dan saya tahu akhirnya persoalan ini saya beresin. Bukan berarti saya itu karena melihat ada sisi baiknya masa lalu saya harus beresin. Saya harus memaafkan semua itu. Bukan. Tapi saya memutuskan untuk mengampuni, mengampuni. Jadi saya belajar di situ pengampunan prinsip Tuhan Yesus yang mengampuni kita manusia. Nah di situ sama saya juga akhirnya mempraktekkan. Jadi pengampunan itu bukan perasaan, bukan kayak diemosikan gitu, bukan. Betul-betul keputusan. Dan itu membuat saya berbeda. Aku namanya gini Pak. Apakah Bapak sempat sekarang ini atau setelah memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, sempat ketemu sama keluarga? Sempat. Akhirnya dipertemukan. Solusi apakah pernah. Bapak nyari atau dipertemukan oleh orang Saya lain? yang nyari. Kalau dia yang nyari lain lagi masalah. Saya yang cari. Kalau Pak Yogi perlu tahu. Itu membuktikan saya beres. Nah waktu Bapak nyari keluarga orang tuanya Pak Markus itu ketemunya di Solo juga atau ketemu di luar kota? Itu nggak mudah. Karena saya nggak tahu di mana mereka. Saya pernah cari ke Bandung karena katanya waktu itu alamatnya di Bandung. Saya cari alamat itu, nggak ada. Ketemu. Terus mau cari mau lewat apa lagi? Iya. Saya kira nggak ada jalan untuk bisa menemukan mereka. Satu-satunya adalah media massa. Nah itu menjadi penasaran. Sehingga akhirnya waktu saya bersaksi kemana-mana. Sampai satu hari ada seorang pas di kesaksian di persekutuan mana itu ada satu wartawan, Pak, kenapa nggak dimuat aja Pak? Saya katakan sudah pernah dimuat. Oh tapi ini kan Bapak lain. Coba aja sekali lagi Pak. Ya silakan aja. Oke aja, welcome aja. Ya cintakan dia datang. Singkatnya orang lain yang datang. Maksudnya temennya dia temennya dia itu wartawan. Dia ceritakan masalah ini, wartawan datang lagi pada saya. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya benar begitu dimuat, ditulis. Hari ini pagi ini terbit, sore ada yang telepon. Istri saya. Saya mengatakan bahwa wartawan ngomong nih, Pak nanti kalau ada yang komunikasi boleh nggak kasih nomor telepon? Oh silakan. Tapi ada satu misteri cerita yang saya tutup. Saya nggak ungkap di majalah itu. Kalau ini sampai terutama itu benar itu keluarga saya. Karena ada satu peristiwa dan entar bisa aja orang-orang ngaku kan. Saya juga nggak ada bukti. Singkatnya ya sorenya ada yang telepon ke istri saya dulu. Pak, ini sudah ada yang ngaku sebagai keluargamu. Oh ya boleh, bagus. Ntar kapan ketemu? Terus dia telepon saya dulu gini. Dia cerita. Oh ya singkatnya akhirnya ketemu. Dan beneran keluarga Pak Markus waktu ketemu sudah itu? Mulai kayaknya dia cerita bagaimana saya ditinggalkan, saya waktu itu bagaimana. Jadi yang meninggalkan saya sampai masih ada. Jadi yang meninggalkan saya itu bukan mami saya, tapi saudara dari mami saya. Saya ceritanya waktu sakit itu dioper-oper gitu loh. Dan mami orang-orang ini keluarga saya yang taruh saya masih ada. Dia datang 2 orang ibu-ibu, ngumpul saya undang semua ke rumah saya. Si ibu-ibu itu datang, saya yang taruh kamu. Kenapa? Saya taruh kamu dengan kondisi saya persiapkan semua. Baju 3 tahun saya kasih semua. Dan saya belum genap 1 tahun kan waktu itu, tapi dia persiapkan baju-baju semua sampai 3. Wah ini cerita nih, ini yang saya nggak buka. Asrama itu cerita sama saya. Untuk memang saya ada orang datang ninggalin ini. Keluarga saya khususnya waktu saya ditinggalkan di asrama itu ditinggalkan dengan baju-baju segitu banyak. Nah ini ya udah udah benar ini karena ini cerita yang nggak saya ungkap. Mami kamu masih ada. Oh ya?
boleh ketemu saya nanti. Oh ya. Jadi mami akhirnya kawin lagi sama ya kawin lagi punya anak 1. Ya. Tinggal di sama dia ini di Tangerang. Oh di Jakarta. Di Jakarta. Akhirnya ya kalau ini perjumpaan menyelikkan mata buat mereka semua bahwa percayalah bahwa apapun bagaimanapun juga Tuhan itu mengasihi Tuhan dan baik. ya Tuhan itu ada rencana dalam kehidupan seru. Ini kan pemulihan itu Iya, terjadi, tetap terjadi. Dengan kakak, Saya peluk dengan mami pada saat bertemu itu, saya peluk dia, saya kasih kakak-kakak saya beresin ya. Dan itu membuktikan saya juga beres kok. Saya. Luar biasa Pak. Jadi memang saya tuh yakin banget bahwa nih proses yang dialami oleh Pak Markus ini juga akhirnya ujungnya itu membentuk bagaimana Pak Markus membangun nilai-nilai dalam kehidupan Pak Markus. Nah mungkin bisa share sedikit Pak. Ya dengan pengalaman Bapak seperti ini gitu, pegang nilai-nilai apa yang Bapak pegang sih hari-hari ini gitu loh, yang Bapak turunkan juga ke anak-anak dan Bapak sharingkan juga kepada teman-teman di mana waktu Bapak jadi motivator gitu loh Pak. Satu yang selalu saya dengungkan, saya cuma statement ini saya buat sendiri. Hidupku boleh terakhir cacat, namun kehidupanku tidak boleh cacat. Itu yang saya sampaikan kepada setiap orang, termasuk anak-anak. Jadi yuk jadilah kehidupan ini bermakna, kehidupan ini berdampak. Jangan sampai hidup kita, sampai kehidupan kita itu diisi dengan hal-hal yang seringkali mengecewakan Tuhan, seringkali mengecewakan masyarakat dan keluarga kita. Yaitu ada banyak orang yang hidupnya pada akhirnya semua serba ada, semua serba punya, tapi hidupnya cacat. Betul. Nggak punya makna di dalam hidup ini. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi pesan Bapak itu jangan menangisi keterbatasan yang ada, tapi siasatilah keterbatasan ada, jadikanlah hidup ini berdampak dan bisa memberkati banyak orang juga gitu Pak. Jadi memang luar biasa Pak. Ini saya sangat tersentuh dan juga saya tuh belajar banyak dari apa yang dialami Pak Markus. Wise people, Anda mungkin pernah terluka dan mungkin juga menyimpan kemarahan kepada seseorang. Tahukah Anda hal itu bisa membebani hidup Anda, bahkan membebani pikiran Anda, dan lebih lagi membebani cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Kami rindu berdoa bagi Anda sehingga Anda mengalami terobosan di dalam hidup Anda. Hubungi nomor telepon kami atau klik link yang ada di deskripsi video. Sekali lagi, kami mau berdoa untuk Anda. Tahu-tahu Bapak sekarang pindah dapat pekerjaan di satu korporasi besar, dan saya tahu pada saat itu perusahaan iklan tempat Bapak kerja itu termasuk perusahaan yang ternama, salah satu yang ternama di Indonesia tuh Pak. Ya udah saya kasih kamu di bawah UMR. Ya udah saya kasih kamu di bawah UMR. Oh gitu Pak. Iya. Waktu dijanjikan berapa, waktu dapatnya berapa Pak? Terutama untuk mereka hari ini yang memang dalam pekerjaan menghadapi tantangan, ya kesulitan juga gitu. Pesan Bapak untuk mereka itu apa Pak?